Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya Muhammad Ghazal Fajri dan rekan saya Muhammad Brian Gunawan. Kami akan mulai mempresentasikan analisis massa dan energi kontrol volume. Next. Sistem adalah sejumlah materi atau wilayah dalam ruang yang dipilih untuk dipelajari. Lingkungan adalah massa atau wilayah di luar sistem. Sedangkan batas adalah pembukaan nyata atau imajiner yang memisahkan sistem dari lingkungan. Batas atau sistem bisa tetap atau bisa dipindahkan. Sistem dapat dianggap tertutup dan terbuka. Next. Sistem terbuka atau kontrol volume, yaitu sebuah sistem membungkus perangkat yang melibatkan aliran massa seperti kompresor, turbin, atau nozzle. Sedangkan kontrol surface merupakan batas dari sebuah kontrol volume. Next. Kekekalan massa. Kekekalan massa seperti energi adalah properti yang kekal dan tidak dapat dibuat atau dihancurkan selama satu proses. Sistem tertutup adalah massa sistem yang tetap konstan selama proses. Sedangkan volume kontrol yaitu massa dapat melewati batas. Jadi kita harus melacak jumlah massa yang masuk dan keluar dari volume kontrol. Contoh itu dapat dilihat pada gambar yang tertera di PPT. Next. Laju aliran massa dan volume. Laju aliran massa, rumusnya dapat dilihat yang tertera di PPT. Next. Prinsip kekekalan massa. Prinsip kekekalan massa untuk volume kontrol, transfer net massa ke atau dari volume kontrol selama interval waktu, sama dengan perubahan massa total dari volume kontrol. Prinsip kekekalan massa untuk volume kontrol dapat dinyatakan sebagai massa total yang masuk dikurang massa total yang meninggal keluar sama dengan perubahan massa. Rumusnya dapat dilihat pada persamaan yang tertera di PPT. Persamaan ini sering disebut sebagai kesetimbangan massa dan berlaku untuk volume kontrol apapun yang menjalani proses apapun. Next. Dalam gambar tertera volume kontrol diferensial DF atau volume kontrol diferensial DA digunakan dalam turunan dalam hubungan kekekalan massa. Rumusnya dapat dilihat. Next. Keseimbangan massa untuk proses aliran stabil. Jumlah massa total massa yang ada di dalam volume kontrol tidak berubah seiring waktu atau sama dengan konstan. Kemudian prinsip kekekalan massa mempunyai syarat bahwa jumlah total massa yang memasuki volume kontrol sama dengan jumlah total massa yang keluar. Saat berurusan dengan proses aliran stabil, kita tidak menghitung jumlah massa yang mengalir masuk atau keluar. Sebaliknya, kita menghitung jumlah massa yang mengalir per satuan waktu, yaitu laju aliran massa. Prinsip kekekalan massa untuk sistem aliran stabil dua saluran masuk atau keluar dapat dilihat pada gambar. Lanjut. Kasus khusus yaitu aliran tak terkompresi, yang mana terdapat pada kompresor, yaitu hubungan kekekalan massa dapat disederhanakan lebih jauh bila fluida tidak dapat dimanfaatkan, yang bila terjadi pada cairan membatalkan kepadatan dari kedua sisi hubungan umum harus stabil, memberikan rumus sigma V sama dengan sigma V masuk sama dengan sigma V keluar. Untuk sistem aliran stabil aliran tunggal menjadi V1 sama dengan V2. Next. Kerja dan aliran energi aliran dari fluida yang mengalir. Kerja yaitu kerja yang dibutuhkan untuk mendorong massa masuk atau keluar volume kontrol. Kerja ini diperlukan untuk mempertahankan aliran kontinu melalui kontrol volume. Rumusnya dapat dilihat pada PPT. Next. Total energi aliran fluida. Total aliran masuk dapat didefinisikan entalpi. Rumusnya delta U tambah delta energi kinetik tambah energi potensial. Untuk rumus selanjutnya bisa dilihat pada PPT. Next. Perpindahan energi oleh massa. Jika energi kinetik dan energi potensial alirannya diabaikan, maka sigma massa sama dengan M kali H. Jika properti massa di inlet atau outlet berubah terhadap waktu atau tidak steady, rumusnya dapat dilihat pada PPT. Next. Di sini diberikan rumus massa stabil untuk selama proses, yaitu sigma energi masuk dikurang energi keluar sama dengan perubahan energi sistem.
yang mana itu merupakan rumus keseimbangan energi. Next. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Nah, ini Pak, tujuannya itu merupakan subsidy flow engineer device. Jadi, banyak perangkat teknik yang beroperasi pada dasarnya dalam kondisi yang sama untuk jangka waktu yang lama. Komponen pembangkit listrik tenaga uap memiliki komponen diantaranya turbin, kompresor, tukar kalor, dan pompa. Misalnya beroperasi tanpa henti selama berbulan-bulan sebelum sistem dimatikan. Untuk pemeliharaan, dimatikan untuk pemeliharaan. Oleh karena itu, perangkat ini dapat dengan mudah dianalisis sebagai perangkat aliran tetap. Misalnya itu ada nozzle dan diffuser. Nozzle dan diffuser ini umumnya digunakan dalam mesin jet, roket, pesawat, ruang angkasa, dan bahkan selang taman. Nozzle adalah perangkat yang meningkatkan kecepatan fluida dengan mengorbankan tekanan, sedangkan diffuser adalah perangkat yang meningkatkan tekanan fluida dengan memperlambatnya. Rumus keseimbangan energi untuk nozzle dan diffuser dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya itu turbin dan kompresor. Turbin menggerakkan generator listrik tipe pembangkit listrik tenaga uap, gas, atau hidroelektrik. Ketika fluida melewati turbin, kerja dilakukan terhadap blade atau sudu turbin yang melekat pada poros. Akibatnya, poros berputar dan turbin menghasilkan kerja. Kompresor, pompa, dan kipas adalah perangkat yang digunakan untuk meningkatkan tekanan fluida. Kerja dipasok ke perangkat ini dari sumber eksternal melalui poros yang berputar. Dapat dilihat pada gambar merupakan penjelasan sederhana dari cara kerja turbin ini. Selanjutnya itu turbin menggerakkan generator listrik tipe pembangkit listrik tenaga uap, gas, atau hidroelektrik. Ketika fluida melewati turbin, uh, kerja dilakukan terhadap blade yang melekat pada poros. Akibatnya poros berputar dan turbin menghasilkan kerja. Sedangkan pada kompresor, pompa, dan kipas, itu merupakan perangkat yang digunakan untuk meningkatkan tekanan fluida. Kerja dipasok ke perangkat ini dari sumber eksternal melalui poros yang berputar. Selanjutnya itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu kipas untuk meningkatkan sedikit tekanan fluida atau gas dan digunakan untuk menggerakkan fluida. Dan itu ada kompresor yang mampu menekan tekanan fluida hingga sangat tinggi. Juga ada pompa yang bekerja sama dengan kompresor. Perbedaannya fluida yang ditangani bukan gas tetapi cairan. Uh, Turbojet with axial flow compressor ini merupakan contoh sederhana dari penerapan beberapa komponen tadi. Selanjutnya itu ada throttling valves. Itu merupakan jenis perangkat pembatas aliran yang menyebabkan penurunan tekanan yang signifikan dalam cairan. Penurunan tekanan dalam cairan seringkali disertai dengan penurunan suhu yang besar, dan karena alasan tersebut perangkat ini biasanya digunakan dalam pendinginan. Contohnya itu ada mixing chambers. Ini merupakan dalam aplikasi teknik, bagian tempat berlangsungnya proses pencampuran umum disebut sebagai ruang pencampuran atau mixing chambers. Contohnya pada gambar dapat dilihat itu pencampuran air panas dan air dingin terdapat pada T-elbow. Setelah itu heat exchangers. Itu merupakan perangkat tempat dua aliran fluida yang bergerak saling bertukar panas tanpa bercampur. Ini banyak digunakan dalam berbagai industri dan tersedia dalam berbagai desain. Ini merupakan contoh prinsip kerja sederhananya di mana fluida A akan masuk dengan suhu 20 derajat Celcius lalu dipanaskan dalam kubah dan akan keluar dengan suhu 50 derajat Celcius. Sedangkan fluida B itu masuk dengan suhu 70 derajat Celcius yang merupakan sebagai pemanasnya dan keluar dengan suhu 35 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada pipa dan aliran saluran. Aliran melalui pipa dan saluran memenuhi kondisi aliran yang stabil. Panas yang hilang dari aliran fluida panas melalui pipa atau saluran tidak terisolasi ke lingkungan yang lebih dingin sangatlah berpengaruh. Aliran pada pipa atau saluran melibatkan selalu satu atau lebih bentuk kerja pada saat yang sama. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.